Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah yang nilainya kurang lebih beras 3 kilogram. Cuman itu. Kalau Idul Adha, bagi yang mampu mengeluarkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Yang belum mampu disyariatkan berkorban. Ayo, zakat fitrah yang cuma 2,8 ons, kok 2,8 ons, 2 kilogram 8 ons, dengan korban minimal kambing. Soalnya nggak boleh korban nyembelih tekek. Biayanya besar mana? Makanya Idul Fitri disebut hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Nah, sikap santri yang benar, yang kecil ya harus dianggap kecil, yang besar dianggap besar. Yang kecil diperlakukan sebagaimana kecil, yang besar diperlakukan sebagaimana besar. Jangan dibalik, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar malah dikecil-kecilkan. Kebanyakan masyarakat kita kebalik. Idul Fitri yang harusnya hari raya kecil, biayanya malah dibesar-besarkan. Sedangkan Idul Adha yang hari raya besar malah dianggap kecil. Kebalik, ketika Idul Fitri yang cuma hari raya kecil, anggarannya dibesar-besarkan. Beli baju baru aja nggak cuma 3 setel, kadang beli baju sampai 4 sampai 5, belum lagi untuk departemen perbadokan, hidangan macam-macam, belum lagi yang untuk healing, jalan-jalan, belum lagi yang untuk jajan, belum lagi yang untuk ini, entek-entekan anggaran, sehingga giliran Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran sehingga nggak bisa kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin, syafi'ina yawma ziham, wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Mari kita baca basmalah 21 kali disambung dengan suratul Fatihah. Ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali dengan penuh keikhlasan, keyakinan, memohon kepada Allah apapun yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita semoga diijabah oleh Allah. Monggo basmalah 21 kali.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan hari ini benar-benar dirahmati, dibarokai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Syawal tanggal 6 apa 7? 6 April 7 Syawal. Kalau di Hongkong masih 6 Syawal ya. Di Indonesia sudah 7 Syawal, kan lebarannya sekarang tanggal 31 Maret. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. THR. Beriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Kullu sanah wa antum thayyibin. Mohon maaf lahir dan batin, zahiran wa batinan, awalan wa akhiran. Saya bersama keluarga atas semua kesalahan dan dosa-dosa, disengaja atau tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Mulai tahun 2012 kalau nggak salah, saya sudah sabah Hongkong. Bahkan di antara ustadz-ustadz yang dakwah ke Hongkong, mungkin yang paling sering adalah saya. Berarti yang paling banyak kesalahannya adalah saya. Paling banyak kekhilafan, paling banyak kesalahan, paling banyak nyakitin, paling banyak merosting, paling banyak ngilok-ngilokno. Karena saya adalah pelopor dari metode ceramah dengan gaya ngilok-ngilok nih wong. Karenanya dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beriring doa, mudah-mudahan semua ibadah kita, utamanya ibadah di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Semoga
Ramadan yang kita jalani mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dan kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan baik dunia akhiratnya. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah, ditolong Allah, dibimbing Allah untuk menjadi hamba-hamba yang selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Para jamaah, forum yang kita laksanakan hari ini kira-kira konsepnya Lebaran, halal bihalal, atau syawalan. Ini harus dipertegas dulu biar nanti forum kita nggak salah. Kira-kira nanti forum yang kita laksanakan ini konsepnya Lebaran, halal bihalal, atau syawalan. Karena begini ya, sama-sama melewati bulan Ramadan, sama-sama menjalani ibadah di bulan Ramadan. Umat Islam itu konsepnya ada tiga. Ada yang punya konsep Lebaran, ada yang punya konsep halal bihalal, ada yang punya konsep syawalan. Karena memang umat Islam itu ada tiga macam. Ada umat Islam yang benar-benar berusaha Islami, ada umat Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada umat Islam yang masih memegang kuat tradisi. Kalau dalam bahasa Jawa, ono wong Islam sing melu ajarane Rasulillah, ono wong Islam sing melu ajarane penjajah, ono wong Islam sing melu ajarane simbah-simbah. Sampeyan termasuk yang melu ajarane Rasulillah, penjajah, atau simbah-simbah? Makanya masyarakat Islam Indonesia itu tahun barunya juga ada tiga. Masyarakat Islam loh ya, tahun barunya ada tiga. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Syuro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Rasulullah. 1 Januari itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya penjajah. 1 Syuro itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya simbah-simbah. Kira-kira kalau dirayakan bersamaan, menurut sampean yang paling rame yang mana? Penjajah. 1 Muharram, 1 Januari, atau 1 Syuro? 1 Januari. Misalnya tiga-tiganya dirayakan bersamaan. 1 Muharram pengajian, 1 Syuro jaranan, 1 Januari dangdutan. Kira-kira yang paling ramai yang mana? Sampean ikut yang mana? Nah, demikian pula sama-sama menjalani ibadah Ramadan. Pasca Ramadan, kalau nggak tahu pasca Ramadan itu selesai Ramadan. Umat Islam itu ada 3 semangat. Ada semangat pengajian, itu syawalan. Ada semangat halal bihalal, yang dangdutan. Ada semangat Lebaran, itu yang jaranan. Yang ikut ajarannya Rasulullah semangatnya adalah semangat syawalan.
yang ikut ajarannya penjajah, bukan semangatnya halal bihalal. Yang ikut ajarannya simbah-simbah, semangatnya lebaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Kalau kita simpulkan begini, lebaran itu semangatnya orang awam, kaum abangan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celonoan. Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Oke, diulangi ya. Ini saya ngangeli gatuk-gatuk gitu. Ya, saya akan menyederhanakan bahasa agar mudah dipahami. Karena yang saya hadapi memang cantik-cantik, cuma lebaran itu semangatnya, maaf, orang awam yang nggak bisa ngaji, kaum abangan. Lu mana toh? Biasa disebut kaum abangan. Orang awam yang nggak bisa ngaji biasa disebut kaum abangan. Kalau halal bihalal semangatnya priayi dan masa kini, kaum celonoan. Sedangkan syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Gini ya, semangat lebaran, semangatnya kaum awam itu begini. Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa, sehingga hari-hari dilalui dengan terpaksa dan menderita. Maka di akhir Ramadan yang dipikirkan itu ya kapan lebarannya, kapan selesainya. Ngeluh, mbuh poso kok ora barbar. Kenapa kok yang diharapkan puasa segera berakhir? Sebab sebelum Ramadan berteman dengan setan. Sebelum Ramadan dia kawannya setan. Begitu masuk bulan Ramadan, setan di penjara. Dia sedih, pisah sebulan dengan kawannya yang di penjara itu rabetah. Maka akhir Ramadan tidak berpikir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Akhir Ramadan bukannya meningkatkan kualitas ibadah, bukannya menambah prestasi ibadah, tapi akhir Ramadan itu yang dipikirkan kapan setan temennya itu dibebaskan dari penjara agar dia bisa bergandeng tangan lagi dengan setan. Maka begitu memasuki Lebaran adalah hari-hari penuh diare. Begitu puasa tamat, maksiat kumat. Begitu Lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ada apa enggak yang seperti itu? Ada. Ada. Orangnya sekarang pegang HP. Begitu Ramadan selesai, ibadahnya ikut-ikutan selesai. Coba Ramadan dilatih sholat malam dengan tarawih dan witir, itu kan latihan sholat malam. Sekarang Ramadan udah selesai, sholat malamnya terus nopo prei. Alhamdulillah. Yang ngomong terus itu kayaknya meragukan. Ramadan kemarin dilatih baca Al-Quran, entah sehari 2 juz, sehari 1 juz, minimal sehari 1 lembar. Sekarang Ramadan sudah lewat, baca Qurannya terus nopo prei. Nah itu yang dimaksud
maksud semangat lebaran. Begitu Ramadan tamat, maksiat umat. Begitu setan dilepaskan, sama setan rangkul-rangkulan. Ada orangnya pokoknya dikecakan. Kalau halal bihalal itu umum, ya kayak yang kita lakukan pagi ini. Iki insya Allah halal bihalal. Kan gini, kalau halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern, karena tidak ada selain di negara Indonesia. Namanya halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Ini budaya yang luar biasa yang harus dilestarikan. Di luar Indonesia enggak ada. Apa di Hongkong ada? Kalaupun ada, yang mengadakan kan ya orang Indonesia. Betul? Sampai nopo arep halal bihalal karo bapakmu, karo mbokmu kuwi, karo mbahmu kuwi. Ora mungkin. Gini, halal bihalal itu semangat dari masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak merantau, banyak urban, pergi ke kota-kota, bahkan ke luar negeri. Ketika 1 Syawal kan libur, yang kerja di kantor ya libur, yang kerja di pasar ya libur, yang di instansi ya libur. Maaf, yang di rumah tangga, yang di berbagai sektor pekerjaan, semuanya libur. Makanya pengen pulang kampung. Waktu di kampung mau silaturahim ke semua keluarga, waktunya terbatas karena liburannya itu terbatas, sehingga mencari cara yang simple bagaimana supaya silaturahim ke semua keluarga itu bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Makanya terus dibikin acara kumpul bareng-bareng, dibikin acara dalam 2 jam silaturahim selesai, itu halal bihalal. Nah, sedangkan Syawalan itu semangatnya kaum sarungan, semangatnya santri, kaum gamisan. Bagi kaum gamisan, bagi kaum jilbaban, walaupun arang-arang cuma nek pengajian toh, Idul Fitri itu cuma 1 hari toktil. Ayo toh, cuma 1 hari toktil. Itu memang gandengannya nggak usah dirubah. Kok tol. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari yakni tanggal 1 Syawal. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Makanya sama orang Jawa diarani riyoyo besar, bodo besar. Idul Fitri itu hari raya kecil. Coba kita bandingkan, kenapa Idul Fitri disebut hari raya kecil, Idul Adha disebut hari raya besar. Memang Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Fitri waktunya cuma 1 hari, yakni tanggal 1 Syawal toh. Sedangkan Idul Adha waktunya 4 hari, tanggal 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dari segi waktu aja Idul Fitri kalah. Idul Fitri cuma 1 hari, Idul Adha 4 hari.
Kemudian Idul Fitri hanya nyembelih ayam, sedangkan Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah yang nilainya kurang lebih beras 3 kilogram. Cuman itu. Kalau Idul Adha, bagi yang mampu mengeluarkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji, yang belum mampu disyariatkan berkorban. Ayo, zakat fitrah yang cuma 2,8 ons, kok 2,8 ons, 2 kilogram 8 ons, dengan korban minimal kambing. Soalnya nggak boleh korban nyembelih tekek. Biayanya besar mana? Makanya Idul Fitri disebut hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Nah, sikap santri yang benar, yang kecil ya harus dianggap kecil, yang besar dianggap besar. Yang kecil diperlakukan sebagaimana kecil, yang besar diperlakukan sebagaimana besar. Jangan dibalik, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar malah dikecil-kecilkan. Kebanyakan masyarakat kita kebalik. Idul Fitri yang harusnya hari raya kecil, biayanya malah dibesar-besarkan. Sedangkan Idul Adha yang hari raya besar malah dianggap kecil. Kebalik, ketika Idul Fitri yang cuma hari raya kecil, anggarannya dibesar-besarkan. Beli baju baru aja nggak cuma 3 setel, kadang beli baju sampai 4 sampai 5, belum lagi untuk departemen perbadokan, hidangan macam-macam, belum lagi yang untuk healing, jalan-jalan, belum lagi yang untuk jajan, belum lagi yang untuk ini, entek-entekan anggaran, sehingga giliran Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran, sehingga nggak bisa korban. Ini kebalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong diperhatikan ya. Nah, kalau di Indonesia itu ada satu daerah namanya Madura. Kalau di Madura Idul Fitri itu biasa, yang dibesar-besarkan memang Idul Adha, perayaannya. Nah, sehingga kita ini sebenarnya kebalik kita itu. Idul Fitri itu cuma 1 hari, udah biasa. Yang kita besarkan harusnya Idul Adha. Kalau belum bisa haji, minimal kita laksanakan ibadah kurban. Coba kalau misalnya Idul Fitri anggarannya nggak terlalu besar, dana itu kan bisa dikumpulkan untuk menjalankan syariat korban di Idul Adha. Lapo sampean besar kok gak korban, kentekan dana. Apalagi masyarakat Jawa, Idul Adha sasi besar itu banyak orang yang punya gawe, mantu nyunatno. Akhirnya kentekan dana digawe becek, kentekan dana digawe bowo, nggak bisa korban. Makanya punya hajat sebelum, punya hajat di bulan Dzulhijjah sebelum pelaksanaan korban selesai itu kurang bagus. Kenapa? Nyaingi hajatnya Gusti Allah. Allah punya hajat kok disaingi. Mbak, kok gak korban mbak? Wong kaken becek, kaken buuan, sehingga nggak bisa korban. Sampai nanti kalau punya hajat di bulan Dzulhijjah, usahakan sesudah hari tasyrik, biar nggak nyaingi hajatnya Gusti Allah. Oke.
santri, kaum sarungan dan kaum gamisan yang sekarang ada di hadapan saya sementara ya, karena keluar dari masjid itu dilepas semua kok. Ada, saya pernah lihat keluar dari masjid ini tetel jilbabnya diwadahi tas, rambutnya semirang iki loh. Ada kok. Tapi kan sementara ini masuk kalangan kaum sarungan, kaum gamisan, kaum santri. Idul Fitri itu cuma 1 hari toh. Semangat, 1 hari toh. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Saya ulang, bagi santri Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal toh. Adil. Untuk apa 1 hari itu? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Artinya semoga Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Amal itu dalam bahasa Jawa diungkapkan dengan istilah laku. Lakune wong Idul Fitri itu ada 4. Makanya diisyaratkan dan disimbolkan dengan kupat. Artinya laku. Ayo to nyaut, iki mayoritas kan Jawa loh. Toro pesa. Iya podo. Aku golek bolo kok. Gak apa-apa pesa manis gue. Nyatanya dari dulu kamu tetap suka, maaf. Amal itu bahasa Jawanya laku. Lakunya santri yang beridul fitri iku ono papat, makanya disimbulno gawe kupat. Iku artine laku. Jadi kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat. Lho kok hehe diomong. Wong Jawa ngono, kupat jarene ngaku lepat. Lah nek lontong olo-olone kotong. Entek sing olo-olo, lepet eleke disilep sing rapet. Angel kowe golek kiai model ngene iki. Kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat, tapi kupat itu laku papat. Mbah-mbah kita itu kalau ngajari anak cucunya pakai isyarat. Nah, oleh orang awam bukan hanya dimaknai isyarat, malah dijadikan syarat. Loh, sekarang kan kayak jadi syarat. Sampai ada hari raya ketupat. Nek wong Jawa ngarani bodo kupat, riyoyo kupat, utawa kupatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebenarnya isyarat, tapi oleh masyarakat dianggap sebagai syarat. Cuman bisa membedakan antara isyarat dengan syarat. Ora iso ya on tenan. Sebenarnya isyarat, tapi seolah-olah oleh masyarakat dianggap sebagai syarat. Mbah-mbah kita dulu itu hebat-hebat. Kalau ngajari anak cucunya tentang agama itu pakai isyarat, nggak harus nggak harus kelenebi. Lihat-lihat sasarannya gitu loh. Dengerin toh. Misalnya ada istri lagi ngambek, istri lagi gondok, terus suami nasihati langsung keledai nasi kita bil azizil karim, yang malah ngamuk wong itu. Mau kadang-kadang, gak usah ada dalil, tapuk lagi itu. Berarti istri menolak ayat Quran,
Yang dosa siapa? Suami. Udah tahu kalau istrinya masih gondok, masih ngambek, lah kok ayat Quran disodorkan, akhirnya malah istri menolak ayat Quran. Nggak pas. Mau itu tempat seringkut, seledok, seledok. Tak boleh menyakiti suami. Nggak akan kamu bisa mencium bau surga. Qul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya itu pret. Akhirnya ada hadis Nabi dipret. Yang salah siapa? Yang dalil. Makanya kalau saya istri lagi gondok misalnya, loh, berarti pernah digondoki? Ya. Coba ngomong asli-aslinya. Saya nggak pernah qala ta'ala qala Nabi. Padahal saya tukang dalil. Tapi kalau istri lagi ngambek, lagi gondok, tak mungkin saya kasih qala ta'ala qala Nabi, karena saya tahu pasti akan ditolak. Kalau ditolak, dia nolak Quran, dia nolak hadis, saya yang nanggung dosa besar. Terus gimana? Ya tunggu nanti kalau baterainya udah habis. Kalau sudah siap dinasehati, baru dinasehati. Makanya gini, nasihati orang itu nggak harus langsung ini menurut Al-Quran, menurut hadis. Lihat-lihat dulu orangnya udah siap belum nampung itu nasihat. Kalau mbah-mbah kita bijaksana, biasanya pakai isyarat. Karena apa? Belum siap menerima ayat Quran, belum mampu nampung hadis Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak contoh gini, kalau pengen selamat dari balak dan musibah dunia akhirat, disuruh bersedekah. Lagi wong kepian langsung ditui qul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya as-sadaqatu tadfa'ul bala dan seterusnya. Gak paham. Masak nasi, ono iki, ono sayure kulup, ono ingkunge, ono ngene-ngene jenenge slametan supaya uripmu dikongkon gawe tumpeng. Dhuwure lincip diarani buceng. Kuwi ono maknane tumpeng 5 waktu sing mempeng. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dhuwur lincip diarani buceng. Lek nyebut sing kenceng, perbanyak zikir. Loh, itu ayat Qur'ane ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tapi sama mbah-mbah kita nggak usah dibaca ayatnya. Buceng nyebuto sing kenceng, perbanyak zikir. Hari-hari itu terus diplesetno. Tumpeng nek pengen metu kudu sing mempeng. Buceng ben iso mlebu kudu kenceng. Mlebune ngati. Kasih, kowe tak antemi pisan pikiranmu. Oke. Kayak gini, Bu. Dilanjutkan ini. Ini nanti ada kaitannya dengan upah laku. Kayak mantenan. Itu penuh isyarat. Akhirnya sama masyarakat dijadikan seolah-olah itu syarat. Contohnya, ini zaman kuno. Ya sampai sekarang juga masih ada. Manten ketika resepsi duduk di pelaminan itu didampingi anak kecil 2 kanan kiri. Biasanya disebut domas. Itu kalau orang dulu ngarani kembar mayang. Betul? Mulane dipilihno arek sing ukurane padha, wajahe rada mirip. Namanya kembar mayang. Kembar kuwi padha, mayang kuwi beda. Loh, padha tapi beda. Kembar itu sama, mayang itu berbeda. Jadi sama tapi berbeda. Maksudnya gimana? Suami istri
laki-laki dan perempuan sebagai suami istri itu tujuannya sama, visi dan cita-citanya sama, tapi orangnya berbeda, karakternya berbeda. Wong lanang karo wedok kalau tujuannya sama, seperti listrik, supaya lampu bisa nyala kabelnya harus berbeda. Tujuannya sama, lampu nyala, tapi kabelnya harus berbeda, positif dan negatif, plus dan minus. Coba misalnya, halo, listrik itu lampunya kabelnya sama-sama plus atau sama-sama negatif, konslet malah. Halo, lah orang nikah kok podo lanange, orang nikah kok podo wedoke, konslet itu namanya LGBT. Woi, paham nggak ini? Laki dengan perempuan, suami dan istri tujuannya sama, tapi orangnya beda. Karena memang laki-laki dengan perempuan itu karakternya akan berbeda. Laki-laki itu suka mengecilkan sesuatu yang besar, sedangkan perempuan itu suka membesarkan sesuatu yang kecil. Ketenang tak antum di sini. Pikiranmu ini. Memang wong lanang kuwi senengane nyilekno barang sing gede. Masalah besar lho dianggap kecil karo wong lanang. Alah ngono kok cilik gampang enteng itu wong lanang. Tapi lah wong wedok kuwi senengane gedhekno barang sing cilik. Mulane barang cilik kecekel wong wedok dadi gedhe. Tapi lah wong wedok kuwi senengane gedhekno barang sing cilik. Mulane barang cilik kecekel wong wedok dadi gedhe. Kulo kok iso dikeploki. Le. Masalah ya Allah niku. Lampu kok tak terangno ngene. Masalah kecil niku nek kecekel wong wedok iso dadi masalah. Betul? Lah nek wong lanang masalah gede bagi laki-laki bisa jadi dianggap sebagai masalah kecil. Ngono lho maksudnya. Laki-laki dengan perempuan itu karakternya berbeda. Laki-laki itu kreatif. Kalau perempuan itu sensitif. Laki-laki itu lebih menggunakan pikiran. Kalau perempuan lebih menggunakan perasaan. Makanya kalau jadi suami istri kok cekcok, biasanya suami sering ngomongin gini ke istrinya, kamu itu lo gak mikir, makanya toh apa-apa aku mikir, anjane wong wedok ora gelem mikir. Dhewe sing wedok, ya sampeyan wong lanang kok ora ngrasakno dadi wong wedok. Karena laki-laki lebih menggunakan pikiran, perempuan lebih menggunakan. Laki-laki rasional, perempuan emosional. Misalnya rumah dimasuki ulo, budi keloket. Wong lanang nek weruh ana ulo mlebu omah, langsung gawe pikiran, mikir gimana caranya ngusir ular, gimana caranya membunuh ular, golek gepuk pentungi ulone. Ngono. Lah nek wong wedok omah dilubani ular. Mergo pakai perasaan, dipikir nek gujuk-gujuk terus ulane meleles mati. Gak gawe pikiran tapi gawe paham. Misalnya ya, lagi masak terus meledak gasnya ini, tabungnya itu diam, api berkobar-kobar. Wong lanang weruh golek banyu, golek anduk, kuyang banyu
siram banyu. Lah wong itu kan jerit. Story, Mas, story. Ada pikiran. Story. Naik kereta loh, keretanya wis berangkat ketinggalan sepur. Wong itu nangis. Rumah sana lek ditangisi terus sepure mundur. Wong lanang mikir piye carane lunga, ora numpak sepur gandul tek nggo piye kok. Itu beda. Dan paham? Sampai sini paham? Kita lanjut. Berikutnya manten. Iku kok terus balang-balangan suruh. Nek cara mbiyen lempar-lemparan suruh. Suruh ini maksudnya orang kok kesusu pengen weruh. Kok pengen weruh apa aja? Suruh itu artinya ngangsu kaweruh. Ngangsu kaweruh sama-sama tahu, suami tahu istri, istri tahu suami. Agar aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang kau mau. Kalau dalam ayat Qur'annya lita'arofu, agar suami istri itu saling mengetahui dan saling mengenal. Engko lek wis parek manten lanang nginjak telur, manten lanang ngideki ndok nganti pecah biar mantene wadon kok misuwi mijiki. Mosok nganten lanang ngideki ndok biar terus sing wedok misuh. Baskom baskom diisi banyu itu namanya wisuan apa wijuan? Misuin apa miji? Piye nek misu piye? Ojo misui. Itu juga isyarat. Manten lanang midein ndok nganti pecah ndoke. Biar manten wadon miji. Artinya begini. Rumah tangga, keluarga itu seperti telur. Wong rumah tangga, wong berkeluarga itu kaya ndok, bunder ser, mumet, rentet, ruwet, banyak problem. Maka suami harus bisa memecahkan masalah, cari solusi, sedangkan istri ikut berpartisipasi dengan dukungan dan doa. Jangan kok rumah tangga wis mumet, ruwet, rentet, judek, suami bingung cari jalan keluar, cari solusi, istri misui. Makanya istri harus punya rem lambe, suami harus punya rem tangan. Iya, seringkali kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, ketidakharmonisan, percekcokan itu karena istri nggak punya rem tangan, rem lambe, suaminya nggak punya rem tangan. Sing itu orang duwe rem lambe, ono masalah iki, sing lanang ora duwe rem tangan, plok plok plok, istrinya etek-etek, suaminya plok, maka keluarganya jadi keluarga yang mereknya etek-etek, etek-etek. Lah sekarang iya ini udah kemarin iya ya. Oh masih rindu.
juga sama. Bukan cuma angin rindu, tembus ke relung kalbu. Kemarin sampai Bunda Nuris nelpon ke saya, tongakno, apa? Ini jamaahnya gak ono karena ini Lebaran, momennya momen Lebaran, tiketnya saya utuh, jamaahnya gak ono. Aku yang mikir, musuh Anwar Zaitun gak payu rek nang Hongkong. Ya mungkin aku terlalu pede. Artinya aku terlalu pede di antara ustadz-ustadz yang ke Hongkong, yang paling awet dan bertahan lama kan saya. Artinya awet dan bertahan lama itu jamaahnya itu tetap akehan. Artinya gini loh, maaf ya, aku diarani sombong memang iya. Gini loh, maksudnya gini, awet terus jamaahnya tetap akeh. Kan mungkin asalnya awal-awal ke Hongkong jamaahnya wakil, begitu udah ke Hongkong 4 kali 5 kali jamaah udah mulai pada bosen, akhirnya ngajinya no taman-taman keliling longsor jembatan bareng kan. Nek aku mohon ngono kuwi alah orang no Hongkong gak yo besok golek negara liyane wis tau wis. Nah aku ngene, oh berarti lek wis gak panyu yo wis sakmono ae. Lereng. Aku kemarin udah ngomong kok sama Bunda Nuris. Nah kalau memang wis gak payu, ya wis aku ora usah nongkong. Lereng isin aku ning ngomong sama mek 20, 22, 24 wani orane aku. Aku wis ngono tok, simpel sederhana. Jarine Bunda Nuris gini. Iki momennya Lebaran, arek-arek iku sik wayah preyan, biasane nek Lebaran iku ya wonge gak pati akeh. Aku ya terus ngene, ya wis ngerti Lebaran kok ya gawe ngam majelis. Ujung-ujungnya aku digo kelinci percobaan meneh. Ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk ngomel-ngomel, tiketnya sik utuh. Aku utuh ya wis. Akhirnya tak ngomong ini, lek kira-kira kok gak ada jamaahe, yuk dibatalno ae. Aku gak usah berangkat, gak apa-apa. Ya isin ya wis kok. Ya nanti bulan 5 kan insya Allah aku ke Hongkong bareng sama Habibidin sama Ajaib. Ya sekalian dibarengno iku ae. Ngono ae. Sama lihat keplok-keplok ini bukan karena Abah Anja, tapi karena Azahir ya. Jangan aku gak usah melu ya. Hah? Halo? Ya kan kalau memang karena Azahirnya, ya udah aku gak usah melu. Oh dua-duanya. Ya wes. Udah yang ngono aku. Lek aku memang, oh tiketnya udah kepegang. Ya udah, aku itu gini loh. Kalau memang aku gak dibutuhkan, aku yang gak usah datang. Kayak kemarin waktu Bunda Nuris ngomel-ngomel itu, tiketnya saya foto ya wes, aku ngomong. Terus ngomong ini, disuwo tak, aku bilang, apa hubungannya tiket tapi disuwokan? Kok tiket kok disuwo? Ini kapan tiketnya? Sama nggak ngerti kok. Ngono toh? Kapan tiketnya saya akeh? Aku dikongkon nyowo. Mesti ngono, lek gak telepon yo WA. Ngono, tiketnya disuwuk. Aku sampai gini, udah nanti kalau apa tanggal 6 April ini aku ke Hongkong, kalau jamaah ndak ada, ya udah wis terakhir aku nek gak di Hongkong maneh. Rumah no. Aku sampai gawe video. Kapan gak ada videonya? Aku sampai gawe video. Biasanya kan aku nggak pernah loh. Aku asli izin aku asli. Ini sajane rahasia ini. Tapi nggak apa kok ini jamaah ini keluarga aku kabeh. Aku tuh mulai dulu kenapa kok awet di Hongkong, karena jamaah Hongkong itu bagian dari keluargaku. Aku nggak pernah menganggap orang lain karena jamaah Hongkong itu bagian dari keluargaku.
kalaupun misalnya jamaah lama udah pulang, terus ini kan banyak tuh jamaah baru. Ono sing nang Hongkong lagi 3 wulan, 4 wulan ada yang baru. Iya, kayak sampean ini loh nyaran. Kok nyaran nih aku ngerti. Tapi gini loh. Tapi nyatanya ya tetap ikut majelis kita. Semua saya nggak pernah menganggap orang lain bagian dari keluarga saya. Karena apa? Hongkong ini banyak membantu pesantren kita. Sehingga semua saya anggap bagian dari keluarga. Itu pula yang menyebabkan saya awet di sini. Dan jamaahnya alhamdulillah ya tetap ono ae. Aku sampai ngomong ke Bunda Nuri, ya udah kalau wis gak ono jamaah berarti wong Hongkong wis ora doyan karo aku. Aku ora usah ning Hongkong. Wis karena sunggah. Lah berarti kan Hongkong wis ora doyan aku to. Wis ora doyan wong wis aku ngono. Ini gila lambi ini. Orang di tangan nak doyan. Yang nangkromotinya. Kurang gendang ini. Lah nanti kalau memang saya udah waktunya mundur ya, mudah-mudahan mohon doanya gilirannya Bima yang ke Hongkong nanti. Nyuwun dongane ya. Sekarang dia masih ta'allum, masih belajar. Jadi nanti kalau waktunya tiba, mau nggak mau ya harus mau. Paksa lah. Gelem ra gelem ya kudu gelem. Makanya nanti yang bos sepatah 2 patah kata ya tetap tak ngomong. Ya mosok kok ning pinggirku ngene iki meneng kok ngene opo gitu. Ya, aku tambah isin kok dibandingno. Lah anake ganteng ngono kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saiki tak sambung dulu sampai mana tadi? Upat. Oke, laku apa itu laku papat bagi santri yang beridul fitri? 1, takbiran. Ayat Qur'ane walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika bilangan Ramadan sudah sempurna, maka malam bertakbiranlah. 1 apa? Oh yo gak nyaut. Opo chattingan no. Kono kudu ngireng. Kudu ngireng kono kudu kene. Kene malah visi. 1 takbiran. 2 bayar zakat fitrah. 3 pagi harinya sholat Id. 4 silaturahim. Ini kupat laku papat bagi santri yang beridul fitri. 1 takbiran, 2 zakat fitrah, 3 sholat Id, 4 silaturahim. Oke, bagi santri laku papat ini selesai dalam 1 hari. 1 Syawal 4 ini selesai. Takbiran, zakat fitrah, sholat Id, silaturahim. 1 hari selesai. Tanggal 1 nanti mulai tanggal 2 santri sudah mengikuti sunnah Nabi. Sudah tidak lagi seneng-seneng poya-poya betul, tapi mulai mengikuti sunnah Nabi. Apa itu? Siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Bagi santri disegerakan 6 hari itu mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 puasa. Meskipun puasa 6 hari bulan Syawal itu enggak harus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh tanggal berapapun asal masih di bulan Syawal. Tapi memang yang paling afdol langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu bagi santri.
Artinya gini, oke, Ramadan memang sudah berlalu, tapi aku masih tetap bisa puasa kok. Oke, bagi yang lain, yang abangan, yang celonoan, mungkin udah nggak nganggep Ramadan lagi, tapi aku masih tetap bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Ramadan memang sudah lewat, tapi aku tetap puasa. Ramadan memang sudah berlalu, tapi aku malam tetap bisa qiyamul lail. Aku masih tetap bisa baca Quran. Setan memang sudah dilepas dari penjara, tapi aku tetap bisa perang melawan setan. Aku nggak bakal kalah dengan setan. Ini santri. Kau no saiki, wong apa nih wong kae mangan aja. Dek mangenan. Sehingga santri itu setelah menjalani 1 bulan Ramadan bisa meramadankan bulan-bulan di luar Ramadan. Paham ya maksudnya? Membiasakan Ramadan di luar Ramadan, artinya menjadikan selain bulan Ramadan seperti bulan Ramadan. Ini semangat Syawalan, sehingga para jamaah, waktunya nggak cukup, bulan iya ya, bulan sesudah Ramadan dinamakan Syawal, artinya berkembang dan meningkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan sesudah Ramadan itu namanya bulan Syawal. Ini secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Sebuah tuntutan buat kita untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan ibadah baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dan meningkat apa enggak kita tergantung. Kemarin Ramadan itu puasa sampean itu masuk puasa jenis uler apa puasa jenis ulo? Posoe sampean wingi ku posone ulo ta posone uler? Ini yang tak jelasno ya. Ulo karo uler itu sama-sama puasa, tapi hasilnya berbeda. Tolong perhatikan, ulo itu puasa, ular juga puasa, tapi hasilnya beda. Ulo walaupun dia puasa, selesai puasa, habis puasa nggak berubah sama sekali. Namanya tetap ulo, rupane tetap, modele panggah, bentuke panggah, kelakuane pancet, kehadirannya sama sekali tidak membawa harapan, justru malah jadi ancaman. Sebab posone ulo iku cuma arep melungsungi, ganti kulit. Sebab tubuhnya akan makin panjang dan makin besar, awake tambah dawa tambah gede, makane jene poso melungsungi perlune ganti kulit. Puasanya bukan meningkatkan kualitas diri, tapi meningkatkan berat badan. Iku poso ulo. Ada sebelum Ramadan ini berat badannya 55 kg. Selesai Ramadan, lebaran dapat 3 hari jadi 67. Ada ini saya kudungnya coklat. Itu berarti poso ulo. Wonten apa mboten? Jawab tuh sayang, wonten apa mboten? Namanya ulo. Habis makan sahur dia ndak sholat subuhan, pelungker ulo. Wonten apa mboten? Ada.
pokoke rada lemu. Itu poso. Mau ora dijawab iku poso. Meskipun habis puasa nggak berubah jadi baik sama sekali. Kehadirannya tidak membawa harapan, justru jadi ancaman. Habis puasa namanya tetap, rupane tetap, bentuknya tetap, modelnya tetap, perilakunya tetap. Beda dengan ular. Wah, sebelum puasa jelek, jijiki, gilani, gateli, simbol penyakit, manggon ning ndi wae ngerusak kok ular nggih napa nggih? Iya, manggon ning kulit yo gatel, iso korengen, iso apa kuwi jenenge bliburen, manggon ning godhong yo godhonge rencem, manggon ning tanduran-tandurane gering, manggon ning buah-buahe bosok, manggon ning untu-untune kerowok. Makanya kalau ada orang suka bikin rusuh, ribut, resek, diarani ular ya. Organisasi ini kok buyar ya, majelis ini kok buyar. Biasa enek ular siapa? Sing nglakoni jendak-jentik ya. Dan setiap organisasi pasti ono ulere. Aja kaget sampeyan. Ilham ono ulere apa ora? Ono. Tapi buyar ulere. Mati. Setiap ada ular, selama organisasi itu didirikan dengan ikhlas lillahi ta'ala, niat berjuang, pasti akan diselamatkan dan ditolong oleh Allah. Ulere sing ora kerasan. Organisasi apapun mesti ono ulere. Ora Ilham tok, kabeh semua organisasi pasti ono ulere. Gak kira ndak. Lho dipikir sing tekono kene iki ora enek ulere, enek. Enek ulere. Kepeksa budal melok kancane. Asline ya ora seneng ngaji. Aku lek nganggo jilbab tak sili, Mbak. Ada apa enggak? Nah, iki lah silian itu juga. Halo. Masya Allah. Wes, rumah to? Akhirnya ular ini puasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya gentung. Coba habis puasa berubah apa enggak? Ayo saya jawab, habis ngentung berubah apa enggak? Namanya berubah apa enggak? Bentuknya, wajahnya, modelnya, jalannya, kelakuannya, semuanya berubah. Tadi namanya ular, dulunya namanya ular, sekarang berubah jadi dulunya jelek, sekarang jadi cantik. Dulu jalannya geremet, sekarang terbang. Dulu makannya ngawur, sekarang pilihan. Dulu merusak, sekarang manfaat. Dulu kan merusak, begitu berubah jadi kupu-kupu, manfaat, membantu proses pembuahan, bunga jadi buah. Dulu jelek, misalnya sama ngelumpuk ini terus tak kuyuri ular 2 kilo, biar kan. Tapi sampai ngelumpuk ini ada kupu-kupu, rebutan, simbol keindahan. Sampai wong Jawa itu nek omahe dileboni kupu seneng, cari apa itu rezeki. Omah dileboni kupu apa ono? Di anak perawan wis gede omah dileboni kupu seneng. Nduk, nah jodohmu meh teko. Omahe dileboni, tapi sabar ya nak, wong kupune rupane ireng. Jadi ketoke bojomu ya apa-apa nak, wong bapakmu ireng ya kuat apik. Iya. Nah itu puasa jenis ular. Nah sekarang dengan itu sayang, mudah-mudahan puasa kita itu bukan posone ulo tapi posone ular. Asale ular, habis puasa jadi kepompong, keluar berubah jadi. Soalnya akeh lho, bar ngentung gak dadi kupu malah dadi codot. Ada
saiki mangan ae codot. Mangan. Codot nganggo BH. Saiki langsung wis kadung cangkem. Ayo nalepeh. Ngono kok pengen langsung. Codot. Ini kok nek ra seneng diviralno, nang. Jamaah dicodot-codotno. Anjene codot tenan. Ngapain harus malu anjene codot tenan? Banyak loh, habis berkepompong sebulan enggak jadi kupu-kupu, malah jadi luwih parah dadi garangan. Lho garangan begecil bahasa Bukit biyen ono kok ono. Lho tiru jare wong bahasa Bukit biyen. Terus bahasa Bukit biyen garangan begecil codot luwak. Bukit biyen ruwono to ceramahku sing aku sik jebol wis ya. Wakil nih kata-kata garangan anyang-anyangan sing codot semopo. Bukit biyen oplet. Halo? Halo? Nah sekarang perubahan di bidang apa? Peningkatan di bidang apa yang kita hasilkan dari ibadah Ramadan? Para jamaah, setidaknya peningkatan di bidang takwa. Oke, matur suwun, ini ada sahabat Hamzah SA yang ada di depan ini persiapan nih. Ya. Ini anak-anak dablek sahabat Anja yang di Hongkong yang bawa poster matur suwun tulisannya seduluran selawase ibadah sauripe apian karo sapa wae. Ini memang jargonnya sahabat Anja dari dulu kan gitu. Seduluran selawase ibadah sauripe apian karo sapa wae. Matur suwun semuanya. Ngomong lawas, matur suwun. Iya yakin mulai biyen. Eleng aku eleng. Ya semuanya juga sama, walaupun sampean nggak pakai jaket, nggak pakai jamaah, semuanya juga jamaah kita. Tapi mereka kan bikin komunitas, artinya bikin komunitas ada beberapa yang narik-narik. Tapi disetorkan ke kita. Mbak Mufanya mana? Ya matur suwun Mbak Mufa. Beberapa udah ada yang pulang. Ya matur suwun. Saya nggak bikin komunitas khusus dah. Di sini ada misalnya Anjamania Nusantara wilayah sini dari dulu nggak ada ya, beberapa saja teman-teman yang memang betul-betul apa yang menunggu jenenge betul-betul lillahi ta'ala, semoga mudah-mudahan. Matur suwun. Ini nanti informasinya tadi saya dikasih tahu, nanti setelah selesai doa sahabat Anja mau kasih bingkisan ke saya. Nanti ya, nggak apa-apa. Hadiah ulang tahun, hadiah milad, walaupun miladnya udah lewat bulan kemarin. Karena miladnya saya kemarin 11 Maret bulan kemarin. Matur suwun, nanti saya kasih kesempatan. Oke? Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, setidaknya peningkatan di bidang takwa, karena tujuan utama puasa Ramadan itu la'allakum, ayo tuh sayang, la'allakum, agar menjadi orang yang bertakwa. Oke, nah sekarang karena waktu kita terbatas, kita harus ya masih lama, oke. Tapi kan kita juga harus ngasih kesempatan saudara kita yang sesi siang. Itu. Dan sampean kalau pengen 2 sesi kan juga bisa. Nah, yang udah makasih. Jadi habis ini nanti ikut ngaji lagi yang sesi siang. Yang nggak punya tiketnya metu. Diusir iya gantian, yang di luar udah ngantri kok. Bentar, saya akan sampaikan takwa sosial. Gue yang coba perkara ya gue. Iki gak momennya dodol sarung. Bentar toh, ya Allah ya jadi. Sarungnya nanti Mei aja. Ini
ngaji serius. Ngaji serius. Mbak Justina Rita Handayani matur suwun. Tepat 1000 hari ini, terima kasih untuk Justina Rita Handayani yang nanti didoakan bareng-bareng. Matur suwun. Saya itu kalau sampean ikut-ikutan komen di, misalnya kalau IG saya kan ya admin yang pegang, Abah Anza Official, atau di TikTok Abah_Anza, ya kan, saya itu tak waca komen-komen jamaah bang ini tak waca kabeh. Atau di YouTube, di YouTube itu biasanya kan banyak yang komen-komen tak waca, tapi yang Hongkong komennya keren-keren sebenarnya. Lah aku ya sempet balesin satu-satu sayang. Ya kayak cintaku yang gak terbalas itu. Lah boleh misalnya tak balesi siji-siji. Lo kapan mari nih gue sampe nyentuh gearan barang. Tapi tak baca semua komen-komen. Kok komennya sampean, komennya Bunda Nur sih tak baca. Biasanya lek nang niki ana sing aneh-aneh lu dhewe melu-melu komen. Tak baca semua, tak baca. Iya. Dan ini saya akan sampaikan ringkas-ringkas saja, takwa sosial, takwa aplikatif. Haram ngerti, ini haram ngerti. Loh gini loh, ya kita ngaji itu bahasanya harus disesuaikan dengan jamaahnya. Coba sampean teliti lah video-video ceramah saya. Saya ngaji di kampung dengan saya ngaji di kampus, bahasanya berbeda, materinya berbeda, gaya bahasanya berbeda. Saya ngaji di hadapan pejabat-pejabat dengan saya ngaji di hadapan orang-orang jemburis kayak gini. Gayanya beda, bahasanya beda, ungkapannya beda. Ya karena panggonannya beda, gak diabrak kayak enggak. Ponorogo, alah. Ini takwa sosial, takwa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tampil sebagai kupu-kupu dan bahkan kita mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu kan mu'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Syarat mutlak menjadi ahli surga itu harus bertakwa. Lah Ramadan kemarin mendidik kita la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang-orang yang bertakwa. Kalau bisa jadi orang yang bertakwa, maka kita layak menjadi penghuni surga. Nah, para jamaah, takwa sosial agar kita mendapat jaminan surga dari Allah itu bisa kita pelajari dalam surah Az-Zariyat mulai ayat 15 sampai 21. Hafal? Betul. Dengarkan. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. Hafal? Surat apa? Ayat berapa? 15 sampai apal ngono kok. Surat apa? Tahu kan Az-Zariyat ayatnya 15 sampai apal gitu kok. Nah, nanti bisa dicek, yang punya HP juga bisa di apa itu namanya? Kok scroll. Pokoknya digoleki lah, dipelajari surat apa tadi? Az-Zariyat ayatnya 15 sampai 21. Bunyinya kalau saya salah ya nanti dikoreksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Pertama itu akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum
anfusikum afala tubsirun. Ini innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Sumber mata air, air itu simbol keindahan. Tempat-tempat yang indah itu rata-rata ada sumber mata airnya. Rata-rata seperti itu, sehingga surga itu sering digambarkan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi keindahan tempat-tempat yang indah itu rata-rata ada simbol sumber mata airnya. Itu. Bagaimana kondisinya penduduk surga? Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka bebas mengambil, menikmati apa saja kenikmatan yang disediakan Allah untuk mereka. Kriterianya innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulu waktu di dunia termasuk muhsinin, orang-orang baik. Siapa orang-orang yang berperilaku baik? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, wong-wong kang tumindak becik. Nah, agar kita menjadi orang bertakwa yang disediakan surga, kita harus dicintai Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah mencintai kita. Kita harus berusaha mendapatkan cintanya Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai pada level tertinggi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman sangat amat dahsyat cintanya kepada Allah. Nah, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah, yang kita lakukan tiga. Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, senang weweh, suka membantu, suka menolong, suka bersedekah. Fisarra, di waktu sempat, wadharra, di waktu sempit. Baik di waktu longgar maupun di waktu rupek, suka berinfak. Di waktu sempat siap sedekah, di waktu sempit siap sedekah. Ayo nyaut sedekah. Di waktu kaya, di waktu miskin, di waktu senang, di waktu susah, banyak duit, sedikit duit, di waktu sehat, di waktu sakit. Itu orang yang dicintai Allah. Karena ada orang gelem sedekah ngenteni gering. Nek waras ora tau sedekah, begitu loro selamatan bancaan. Sampai tonggo-tonggone niteni, kowe suwe ya ora gering wong. Ya Allah. Ayo diulang. Iki kroso iki, kroso. Sing medit-medit kroso. Gaya ini mesti arep digiring iki. Oh, langsung nang kene matur suwun. Sebentar nanti dipandu sama jamaah. Diulang. Di waktu longgar, di waktu rupek, di saat sempat, di saat sempit, di waktu kaya, di waktu miskin, duite akeh, duite sithik, waktu sehat, waktu sakit, itu penduduk surga. Gini, maaf ya. Kalau sodakoh fisarro, sodakoh di waktu sempat, di waktu longgar, di waktu sehat, di waktu kaya, akeh wong iso. Ranggumun, duwite akeh sodakoh, ranggumun. Waktu longgar, waktu kaya sodakoh, ranggumun.
banyak orang bisa panen pelem dadi buahe dijual gak payu, akhirnya ditum-tumno tanggane ranggumun umpamane didol ra payu kaya wong jualan gorengan didol ora payu akhirnya dibagi-bagino kancane ranggumun blas. Halo, paham gak tuh ini? Akeh wong iso sedekah di waktu longgar, di waktu sempat, di waktu kaya, di waktu sehat, di waktu seneng, ranggumun. Nah, yang paling berat itu sedekah fisarra, di waktu sempit, di waktu sedikit duit, di waktu darurat, di saat emergensi, di waktu kepepet tetap bisa sedekah. Itu yang dicintai Allah. Tolong perhatikan ya. Misalnya sampean punya duit, itu tok duitnya. Yo mek kuwi tok. Nggak ada yang lain. Duit sampean cuman itu tok. Dan sampean punya kebutuhan yang penting bagi sampean. Ya seperti saat ini. Seperti saat inilah. Duitmu yang mek kuwi tok, nanti yo mbok duitmu. Maaf ya. Sampean duwe kebutuhan yang itu penting bagi sampean. Di saat bersamaan ono konco sampean perlu duit nyilih ning sampean. Wani ngeculne mboten? Mbak, aku nyilih duite Mbak. Wani ngeculne mboten? Roto-roto rawan. Mesti sama ngene, lha wong aku dhewe ya butuhan ra karo-karoan. Ya toh? Stop dulu. Mbok ra digadekne. Ini penting, tolong perhatikan. Kalau orang yang dicintai Allah berani dia mengeluarkan wani ngeculne. Kenapa kok berani? Sebab yakin akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Makanya orang kalau dikasih itu aturannya kan disuruh matur, terima, thank, dan mendoakan orang yang ngasih. Doanya jazakumullahu khairan katsiran. Ayo tuh sayang, jazakumullahu khairan. Itu artinya apa? Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini ilmu bahwa orang yang bersedekah terutama di waktu kepepet pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Nek gak percaya sahadat maneh sampean. Percaya apa enggak? Mau kurang semangat sing medhit ora melok jawab. Percaya apa enggak? Aku juga percaya kalau sampean percaya. Aku percaya kalau kamu percaya. Karena kamu memang percaya. Makanya aku percaya kalau kamu percaya. Karena memang kamu bisa dipercaya. Cuma banyak di antara kita yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Tak ini kira paham nih jadi diulang. Banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi tidak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percaya sih percaya, tapi nggak menaruh kepercayaan sama Allah. Aneh. Karo banknya berani menaruh kepercayaan sampai sertifikat digadekno di bank, jaminan paspor ini ono sing di